Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bapak Ibu Saudara-saudara dari Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, saya Pendeta Fridianto Arif akan memimpin kita bersama dalam saat teduh malam pada saat ini. Mari saudara-saudara kita mengikuti peribadahan berikut ini. Saudara-saudara kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan dalam saat teduh kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami boleh melalui hari-hari hidup kami dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh kami akan bersama-sama dalam saat teduh malam pada saat ini. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan sebagai kekuatan iman bagi kami. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat teduh malam pada saat ini, saya telah persiapkan dari Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini." Demikianlah firman Tuhan. Kita terus dikatakan sebagai orang yang berbahagia ketika kita terus merenungkan daripada firman ini. Terpujilah. Saudara-saudara, tema kita saat ini adalah motivasi yang benar. Setiap orang pasti setidaknya pernah berbuat baik. Senang jika diperlakukan baik. Dan pasti menginginkan diperlakukan baik. Dalam Alkitab pula dituliskan, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Namun perbuatan baik kita tidaklah sempurna jika dibarengi dengan sebuah motivasi yang salah. Saudara-saudara, sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kita melihat apa itu motivasi. Singkatnya, motivasi itu adalah sebuah dorongan, sebuah alasan untuk melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, setidaknya itu disertai dengan sebuah alasan. Mengapa kita berbuat ini, mengapa kita berbuat itu? Karena ada sebuah motivasi dari kita. Berbuat baik memang bagus. Namun terkadang perbuatan baik yang dilandasi dengan motivasi yang salah itu akan berujung pada sebuah hal yang salah juga. Tidak sedikit yang kemudian kita mengharapkan sebuah imbalan atas perbuatan kita yang telah kita lakukan di hari-hari yang kemudian. Kita bermaksud untuk kadang kita pamer diri, atau ingin menunjukkan kepada orang lain supaya kita ini dipuji. Dan inilah berbagai motivasi yang berbeda-beda ketika kita berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu hendak dilandasi dengan sebuah, sekali lagi, motivasi yang benar. Baik kepada manusia, terlebih kepada Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita tadi dari Daniel pasal 3 ayat 16-3, di mana ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit, dia kemudian dipaksa untuk kemudian menyangkali imannya. Mereka mengambil sebuah sikap yang tegas. Luar biasa bacaan kita tadi katakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jadi ada sebuah keyakinan yang ada pada dirinya bahwa Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego akan melepaskan dia dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu ditekankan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dia membangun sebuah motivasi yang benar di dalam Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan atas dasar sebuah imbalan, namun sekalipun dalam situasi yang mengancam mereka, nyawa mereka terancam, mereka kemudian mempertahankan motivasi yang benar bagaimana mengikut Tuhan, dan Tuhan luputkan dari situasi itu. Pertanyaan perenungan bagi kita sekarang, saudara-saudara. Mengapa kita perlu membangun sebuah motivasi yang benar? Pertama, saudara-saudara, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 11-19 diceritakan mengenai 10 orang kusta. Dia kemudian datang kepada Yesus meminta agar kemudian dia disembuhkan. Setelah Yesus menyembuhkan mereka, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan 9 itu tidak tahu kemana. Ada bermacam-macam motivasi orang kemudian mencari Tuhan. Dan tidak sedikit yang punya motivasi yang keliru. Dia mencari Tuhan agar dia disembuhkan, agar dia kemudian kaya, agar dia diberkati dan sebagainya. Namun tidak sedikit ketika memperolehnya, dia kemudian meninggalkan Tuhan. Dia pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama tadi bahwa supaya kita tidak salah dalam mencari Tuhan. Yang berikut adalah agar kelak kita tidak kecewa. Ketika seseorang mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah, dia akan kecewa ketika apa yang kemudian diharapkannya itu tidak kunjung didapatkannya. Ketika apa yang selalu dia doakan belum terjawab-jawab. Ketika doa tak kunjung mendapatkan jawaban, kadang kemudian juga merasa kecewa. Tetapi kalau kita belajar tadi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, beribadah bukan kemudian diperlihatkan kepada sesama. Bukan untuk kemudian ketika dalam sebuah persoalan dia kemudian meninggalkan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia betul-betul menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam masa sulitnya, dia tidak kemudian menyembah Raja Nebukadnezar. Tetapi dia tetap pada pendirian yang kokoh. Bahwa dalam kesusahan, dalam penderitaan itu, Tuhan pasti menolongnya. Itulah motivasi yang benar dalam mencari Tuhan. Bahwa dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam pergumulan sekalipun, motivasi kita tetap terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, menutup daripada saat teduh malam kita pada saat ini, Bapak Ibu mungkin capek dalam tugas pekerjaan. Mungkin ada di antara kita yang bergumul karena sakit penyakit. Namun mari kita terus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, dan Tuhan pasti membukakan jalan bagi kita. Milikilah motivasi yang benar dalam kita menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan, satu persembahan pujian kita dengarkan bersama. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera.
Mari saudara-saudara kita satu dalam doa untuk kita mensyukuri atas semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Firman-Mu kami boleh baca, kami dengarkan bersama dan renungkan bersama bahwa dalam kehidupan kami memiliki motivasi yang benar dalam kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Bukan kami memiliki motivasi yang salah. Bukan kami memiliki motivasi yang salah Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, dalam pendidikan bagi anak-anak, dalam pelayanan bagi segenap jemaat Tuhan yang Engkau pakai. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di lingkup pelayanan Gereja Toraja, khususnya di wilayah tempat ya Tuhan. Berkati kami semua, biarlah kami boleh mengangkat pelayanan dengan sukacita. Segenap jemaat Tuhan yang ada dalam lingkup pelayanan wilayah tempat Gereja Toraja, juga Tuhan sertai dalam mereka keluar masuk dari rumah dalam tugas pekerjaan. Berikan kesehatan, kekuatan kepadanya di tengah-tengah kondisi kami bergumul pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang dalam pergumulan ya Tuhan. Baik sakit penyakit yang sementara melanda kami, masalah ekonomi, pergumulan hidup, masa depan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh melalui dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan berkati dalam mengangkat tugas pelayanan sebagai pemerintah Tuhan. Biarlah dalam memberikan pelayanan kepada segenap masyarakat boleh diarahkan dengan baik, dalam mengambil kebijakan-kebijakan Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan, membawa damai sejahtera bagi kami semua, kepada bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Bapa dalam surga, ampunkanlah salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti Saat Teduh Malam dari Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja pada saat ini. Dari Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, saya Pendeta Fredianto Arif mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.